Mega Day telah mencatatkan sejarah baru sebagai acara individu pemain asing pertama di Korea yang berhasil memecahkan rekor penayangan baik di TV nasional, media sosial, dan juga dalam penjualan tiket, sebuah pencapaian luar biasa yang patut kita banggakan. Saat ini, Mega Day menjadi topik hangat yang selalu diperbincangkan di kalangan publik. Aksi luar biasa Megawati di atas lapangan dan kemampuannya dalam memanfaatkan setiap momentum menjadi magnet kuat yang membuat acara ini terus ditayangkan di berbagai stasiun TV nasional Korea. Awalnya, siapa yang menyangka acara ini hanya sebuah perkenalan budaya, tapi ternyata mampu menembus batas dan melampaui ekspektasi, bahkan mengalahkan acara besar seperti All Star. Pada awalnya, Mega Day tidak disiarkan secara langsung untuk publik, berbeda dengan All Star yang tayang penuh di banyak stasiun TV. Inilah alasan mengapa jumlah penontonnya sempat berbeda. All Star memang menguasai layar TV karena hak siarnya dipegang oleh televisi, tapi yang mengejutkan adalah saat Mega Day, setelah pertandingan Red Spark tiba-tiba ramai dibicarakan di media, ratusan ribu orang penasaran dan ingin menonton acara tersebut, hingga stasiun TV berlomba-lomba menayangkan pemberitaannya. Saat acara berlangsung, Mega Day berhasil mencatatkan beberapa rekor yang luar biasa. Mari kita simak pencapaian-pencapaian fantastis tersebut. 1. Rekor penayangan offline. Mega Day menghadirkan permintaan tiket yang luar biasa. Acara ini awalnya hanya diperuntukkan untuk penggemar Indonesia, namun begitu pertandingan dimulai, kapasitas stadion yang hanya 6,000 penonton tidak mampu menampung semua permintaan. Bahkan, manajemen Red Spark sampai harus mengeluarkan tiket tambahan untuk para penonton yang berdiri, dan hasilnya, tribun stadion dipenuhi oleh lebih dari 3,000 supporter. Perbandingan dengan All Star jelas terlihat. Pada tahun 2024, All Star digelar di Incheon World Gymnasium yang mampu menampung 7,140 orang. Tiket All Star habis hanya dalam beberapa menit. Namun, saat Mega Day berlangsung, permintaan tiketnya tak kalah hebat dan memecahkan rekor penonton offline terbanyak di stadion untuk acara individu. 2. Rekor penayangan online Mega Day menghiasi media sosial dengan sorotan gila-gilaan. Walaupun beberapa stasiun TV tidak menayangkan Mega Day secara langsung, pemberitaan tentang acara ini membanjir ke seluruh platform media di Korea. Acara ini mendapatkan sorotan yang sangat besar, bahkan lebih daripada sorotan terhadap pertandingan itu sendiri. Media-media Korea tak henti-hentinya membicarakan Mega Day, bahkan lebih banyak daripada berita tentang kemenangan tim Red Spark yang sudah mendunia. Di YouTube, video-video ulang acara Mega Day mendapatkan lonjakan views yang luar biasa. SBS Spot menjadi saluran yang paling banyak menayangkan acara ini, dan hasilnya, mereka mendapatkan ribuan views dalam waktu singkat. Begitu besar antusiasme publik yang terbangun dari acara ini, sehingga Mega Day bahkan bisa mengalahkan popularitas All Star di media sosial. Jika kita bandingkan jumlah penonton, memang All Star mendapatkan lebih banyak penonton karena acara tersebut terbuka untuk publik dan disiarkan secara langsung. Namun, Mega Day berhasil menunjukkan betapa besarnya antusiasme para penggemar meski acara ini terbatas dan hanya khusus untuk penggemar Indonesia. Dan yang luar biasa, acara ini tetap meraih kesuksesan besar. Dengan semua pencapaian luar biasa ini, kita bisa bangga menyebut Mega Day sebagai acara individu dengan penayangan terbanyak yang bahkan mengalahkan acara besar seperti KK Invitation. Tidak hanya itu, Mega Day juga menjadi satu-satunya acara individu di Korea yang berhasil memecahkan rekor penayangan melalui TV, media sosial, dan penjualan tiket. Sungguh pencapaian yang sangat membanggakan. Mega Day adalah bukti bahwa semangat, dedikasi, dan dukungan publik bisa mengubah segala hal menjadi sesuatu yang luar biasa. Daejeon Jungkwanjang Red Sparks terus membara.
Kombinasi maut, Megawati Hangestri Pertiwi dan Vanja Bukilik sukses membawa timnya mencatatkan kemenangan ke-13 secara beruntun di Liga Voli Korea V-League 2024-2025. Dalam duel sengit di Daejeon Chungmu Gymnasium, Red Sparks menaklukkan Gwangju AI Peppers dengan skor 3-1, 10-25, 25-21, 25-16, 25-17. Pertandingan dimulai dengan kejutan ketika AI Peppers tampil agresif dan memaksa tuan rumah menyerah telak 10-25 di set pertama. Namun, mental baja skuad asuhan Ko Hee-jin langsung teruji. Red Sparks bangkit dengan performa luar biasa, menyapu bersih 3 set berikutnya, dan memastikan kemenangan gemilang. Rentetan 13 kemenangan ini semakin mendekatkan Red Sparks pada rekor Hyundai Hill State yang mencatat 15 kemenangan beruntun di musim 2021, 2022, dan 2023. Misi besar Red Sparks untuk melampaui catatan tersebut kini hanya tinggal 2 langkah lagi. Duet mematikan Megawati dan Bukilik. Pertandingan ini menjadi panggung bagi Megawati dan Bukilik yang tampil impresif. Kedua pemain ini mencetak total 44 poin, dengan Bukilik menjadi top skor laga lewat raihan 23 poin, sementara Megawati menyumbang 21 poin. Tambahan 21 poin ini juga mengukuhkan posisi Megawati di jalur perebutan gelar top skor, sementara V-League pevoli asal Indonesia ini kini berada di peringkat ketiga dengan total 559 poin, mengejar Giselle Silva dari GS Caltex 587 poin, dan Victoria Dancak dari IBK Altos 603 poin. Kemenangan ini membawa Red Sparks mengoleksi 46 poin, hanya terpaut 1 angka dari Hyundai Hill State di posisi kedua. Dengan performa luar biasa yang terus konsisten, ambisi Red Sparks untuk menggeser Hill State dan menembus posisi 2 besar kini semakin nyata. Namun, tantangan masih membentang. Puncak klasemen masih dikuasai Incheon Haeunkook Life Insurance Pink Spiders dengan 53 poin dari 23 pertandingan. Momentum besar ini menjadi sinyal kuat bahwa Red Sparks siap mengguncang dominasi tim-tim besar di Liga Voli Korea. Dengan kombinasi serangan tajam, semangat juang tinggi, dan dukungan dari penggemar, Red Sparks terus melaju tanpa henti menuju kejayaan. Calon korban Red Sparks selanjutnya, pelatih AI Peppers pasrah dalam lanjutan Liga Bola Voli Korea Selatan Felix 2024-2025. AI Peppers menghadapi tantangan berat ketika mereka dijadwalkan bertandang ke markas Daejeon Kwanjang Red Sparks pada 26 Januari 2025. Dengan Red Sparks yang sedang berada di puncak performa, pelatih AI Peppers Chang So-yun mengaku realistis menghadapi laga ini. Tim asuhan Ko Hee-jin, Red Sparks, sedang menikmati periode emas dengan 12 kemenangan beruntun di liga. Kemenangan terbaru mereka atas Sunda Hill State dengan skor dramatis 3-2 semakin mempertegas status mereka sebagai salah satu tim paling dominan musim ini. Keberhasilan ini tak lepas dari peran besar Megawati Hangestri Pertiwi, bintang asal Indonesia yang menjadi sorotan utama dengan torehan 38 poin pada laga terakhir. Megawati tak hanya membantu timnya mengalahkan Hyundai Hill Star, tetapi juga membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain paling berpengaruh di Felix saat ini. Sementara itu, berbanding terbalik dengan Red Sparks, AI Peppers sedang mengalami tren negatif dalam 3 laga terakhir. Mereka menderita kekalahan beruntun melawan Pink Speeders, GS Chels, dan Express High. Saat ini, AI Peppers berada di posisi kelima klasemen dengan 33 poin, terpaut cukup jauh dari posisi atas. Pelatih Chang So-yeon mengakui bahwa menghadapi Red Sparks dalam kondisi seperti ini bukanlah tugas yang mudah.
Kami harus realistis. Red Sparks adalah tim yang sangat kuat saat ini. Mereka memiliki pemain-pemain utama seperti Megawati, tetapi kami juga tahu tantangan besar yang ada di depan, ujar Chang Soyon dalam konferensi pers. Bagi Red Sparks, laga melawan AE Peppers menjadi peluang emas untuk memangkas jarak poin dengan dua tim teratas, Hyundai Hill State dan Pink Speeders, yang dijadwalkan saling berhadapan pada hari yang sama. Hasil dari laga tersebut bisa membuka jalan bagi Red Sparks untuk mendekati posisi puncak klasemen. Saat ini, Red Sparks berada di posisi ketiga dengan 41 poin, terpaut 4 poin dari Hyundai Hill State dan 7 poin dari Pink Speeders. Jika mampu mengalahkan AE Peppers, mereka tidak hanya memperpanjang rekor kemenangan menjadi 13 kali beruntun, tetapi juga semakin memperbesar peluang mereka untuk bersaing dalam perebutan gelar juara. Kami tidak ingin hanya puas dengan kemenangan ini, kami ingin terus menunjukkan performa konsisten dan menjadi ancaman nyata bagi tim-tim papan atas, kata Ko Jin, pelatih Red Sparks. Meskipun di atas kertas AE Peppers tidak diunggulkan, pelatih Chang So-yoon berharap timnya dapat memberikan perlawanan berarti. Ia menekankan pentingnya kerja sama tim dan menghindari terlalu fokus pada satu pemain seperti Megawati yang terbukti sulit dihentikan. Kami tahu Megawati adalah pemain yang luar biasa, tetapi Red Sparks bukan hanya tentang satu pemain. Mereka adalah tim yang solid. Kami harus bermain sebagai satu kesatuan untuk memiliki peluang. Tambahnya, melihat performa kedua tim, banyak pengamat menilai bahwa Red Sparks memiliki peluang besar untuk memenangkan pertandingan ini. Namun, AE Peppers tetap bisa menjadi ancaman jika mereka mampu bermain lepas tanpa tekanan. Bagi para penggemar voli, laga ini tentu menjadi sangat menarik untuk disaksikan, terutama dengan Megawati yang terus menjadi bintang utama liga. Akankah AE Peppers mampu memberikan kejutan atau Red Sparks akan melanjutkan dominasi mereka? Semua mata tertuju pada Chungmu Gymnasium minggu nanti. Statistik penting: Red Sparks dengan 12 kemenangan beruntun dan posisi ketiga klasemen dengan 41 poin, sementara AE Peppers dengan kekalahan beruntun dan berada di posisi kelima dengan 33 poin. Pemain bintang Megawati Hangestri Red Sparks dengan rata-rata 30 poin per laga. Red Sparks diperkirakan akan tampil dengan kekuatan penuh, sementara AE Peppers berharap pada keajaiban untuk menghentikan laju sang raksasa. Di sisi lain, Mihe angkat bicara, mendesak Ko Jin untuk segera menaikkan gaji Megawati yang dinilai tidak adil. Polemik terkait gaji ini pun semakin panas. Penampilan pebola voli putri Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi semakin apik pada musim keduanya di Liga Voli Korea. Megawati mencatatkan tingkat keberhasilan serangan yang makin mengesankan dibanding musim pertamanya. Selain itu, dia juga menjadi pemain kuarter Asia paling subur sebagai pemain yang berposisi sebagai penyerang. Megawati sudah mengoleksi 538 pertandingan dan hanya satu kali absen dalam pertandingan Daejeon Jungkwanjang Red Sparks pada musim ini. Performa impresif Megawati semakin terlihat setelah membantu timnya meraih kemenangan atas juara bertahan Suwon Hyundai EC Hill State Rabu lalu. Hasil tersebut bisa mempengaruhi dua tim di atas Red Sparks, yakni Hyundai Hill State dan juga Incheon Hankook Life Pink Speeders. Persaingan puncak klasemen akan berlangsung ketat sampai putaran terakhir babak reguler nanti. Mantan kepala pelatih timnas voli putri Korea Selatan, Lee Jung-chul, menyoroti kekuatan serangan sayap yang dimiliki Red Sparks. Duet Megawati dan Vanja Bukilic merupakan kekuatan terbesar bagi tim besutan Ko He-jin itu. Keduanya sama-sama mampu memberikan teror terhadap pertahanan para lawan-lawannya di musim ini. Lee Jung-chul bahkan menilai serangan Red Sparks tidak mudah dihentikan oleh middle blocker lawan.
Hal itu terlihat setelah Red Sparks berhasil comeback pada set kedua dalam laga melawan Hyundai Hillstatter setelah posisi tertinggal 19-24. Jung Kwan-jang tidak mudah dihentikan oleh bloker lawan karena Bukilic dan Mega melakukan pukulan dari kedua sisi, kata Lee di mikrofon SBS Sports dilansir dari YNA. Saya rasa para pemain mampu mengatasi defisit 19-24 pada set kedua melawan Hyundai EC pada hari sebelumnya karena mereka mendapatkan kepercayaan diri dari kemenangan beruntun, ujarnya. Lee sendiri merupakan pelatih timnas voli putri Korea yang juga pernah menakodai Kim Yeon Koong. Dia bahkan sudah menjadi kepala pelatih timnas nasional pada tahun 2004. Di Liga Voli Korea, Lee bahkan berhasil mengantarkan Hwaseong IBK Altos meraih 3 gelar juara dalam kurun waktu tahun 2011 hingga 2019. Lee mengetahui serangan Megawati sulit dihentikan oleh para middle blocker karena dulunya dia juga merupakan seorang middle blocker saat masih aktif sebagai pemain. Dia menilai keseimbangan blocker Hyundai Hillstatter pada musim ini tak sebaik seperti musim lalu. Meskipun Hyundai Hillstatter memiliki dua middle blocker terbaik yakni Lee Da-heon dan Yang Hyo-jin, keseimbangan posisi Hyundai EC tidak sebaik musim lalu dan serangan Hongkuk Live menurun drastis setelah cederanya Tutku Burche, ujar Lee Jung-chu. Terakhir, dia menambahkan bahwa laga terakhir di putaran keempat sangat penting bagi ketiga tim teratas di klasemen. Megawati kembali mencetak sejarah di V-League musim ini. Ratu Voli Indonesia itu menjadi satu-satunya pemain yang mampu mengumpulkan 10 poin di set kelima dalam satu pertandingan. Dengan total 15 poin yang diperlukan untuk menutup set tersebut, Mega berkontribusi lebih dari separuh poin kemenangan timnya. Tak heran jika ia kini disebut sebagai pahlawan utama keberhasilan tim Jung Kwan-jang. Keberhasilan Mega ini semakin menjadi perbincangan hangat di Korea. Media setempat mulai menyoroti perbedaan gaji antara pemain asing dan pemain kuota Asia, termasuk Megawati. Meski tampil luar biasa dan konsisten, Mega masih menerima bayaran yang jauh lebih kecil dibandingkan pemain asing lainnya. KOVO Federasi Voli Korea mulai mendapat tekanan dari media lokal terkait ketimpangan ini. Jung Kwan-jang sendiri semakin menunjukkan taringnya di liga. Mereka baru saja mengalahkan Hyundai Hillstatter dengan skor 3-2 dalam pertandingan yang digelar di kandang lawan. Ini merupakan kemenangan kedua mereka secara beruntun atas Hyundai, sebuah pencapaian yang menunjukkan betapa kompetitifnya tim ini musim ini. Dalam pertandingan tersebut, Mega mencetak 38 poin, sementara rekannya, Fanny Bukilic, menyumbang 31 poin. Tak hanya serangan, Mega juga berkontribusi melalui servis dan blok yang solid. Performanya di set kelima benar-benar luar biasa, menyarankan 10 dari 15 poin kemenangan timnya. Kepala pelatih Jung Kwan-jang bahkan memberikan pujian setinggi-tingginya, menyebut Mega sebagai pemain hebat yang memiliki tanggung jawab besar dan semangat juang tinggi. Namun di balik performa luar biasa Mega, muncul pertanyaan besar tentang sistem gaji di V-League. Saat ini pemain asing menerima sekitar $250.000 di tahun pertama dan $300.000 di tahun kedua atau lebih jika mereka memperbarui kontrak dengan tim lain. Sementara itu, pemain kuota Asia awalnya hanya menerima $100.000 untuk 2 tahun pertama, sebelum akhirnya dinaikkan menjadi $120.000 pada tahun pertama dan kedua berdasarkan keputusan Dewan pada Januari tahun lalu. Dengan sistem ini, pemain asing menerima hampir 2 kali lipat dibandingkan pemain kuota Asia. Megawati yang telah bermain 2 tahun di Korea hanya menerima gaji tahunan sebesar $150.000, jumlah yang bahkan tidak masuk dalam daftar 10 pemain domestik dengan gaji tertinggi. Padahal dari segi performa dan kontribusi, ia berada di level yang lebih tinggi dibandingkan banyak pemain asing lainnya. Media Korea menilai bahwa ini adalah ketidakadilan dalam sistem gaji KOVO.
Dengan total 538 poin yang telah dikumpulkannya musim ini, Mega saat ini menempati posisi ketiga dalam daftar pencetak poin terbanyak. Jung Kwan Jang sendiri berada di peringkat ketiga klasemen, hanya terpaut beberapa poin dari pemimpin liga. Dengan semangat juangnya, Mega bertekad membawa timnya menembus babak playoff dan meraih gelar juara. Akankah Kovo akhirnya mengakui kehebatan Mega dan menyesuaikan sistem gaji agar lebih adil? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Yang pasti Megawati bukan hanya pemain berbakat, tetapi juga wajah baru yang merepresentasikan masa depan Liga Voli Korea. Red Sparks sedang dalam performa luar biasa dengan 12 kemenangan beruntun. Rekor terpanjang masih dipegang Hyundai dengan 15 kemenangan. Artinya, Red Sparks hanya perlu 3 kemenangan lagi untuk menyamainya. Laga berikutnya melawan Pepper dan Pink Spiders akan menjadi penentu. Menurut kalian, apakah mereka bisa mempertahankan kemenangan? Hari ini, Pyo Seung-ju dinobatkan sebagai MVP setelah tampil impresif. Sebelumnya performanya kurang maksimal, tetapi kali ini dia berkontribusi besar, terutama di set kedua. Ketika Red Sparks hampir kehilangan momentum, 3 poin beruntun dari Pyo di poin krusial berhasil membangkitkan semangat tim. Selain itu, pertahanannya yang solid dan beberapa blocking kill membuktikan bahwa dia memang pantas menjadi MVP. Dari segi serangan, Red Sparks unggul dengan attack rate 48,5% dibanding Hyundai yang hanya 41,8%. Secara total, Red Sparks mencetak 80 poin dari serangan, sementara Hyundai hanya 64 poin. Kontribusi terbesar datang dari Bukilic dan Megawati yang menyumbang total 69 poin, dengan Mega mencetak 38 poin dan Bukilic 31 poin. Dalam pertahanan, Red Sparks juga tampil lebih baik dengan 15 blocking kill dibanding Hyundai yang hanya 10.